Nah, satu hal yang boleh kita lihat, kisah daripada Yakub di tepi sungai Yabok ini menggambarkan bagaimana indahnya cara Allah menemui manusia di titik terendahnya. Artinya bukan mau menghancurkan, tetapi Dia mau membentuk dan memberkati kehidupan orang yang mau terus belajar. Allah itu dipanggil kita telah memarahi itu bukan setiap pergumulan hidup itu adalah cara untuk jalan menuju perjumpaanmu dengan Tuhan yang mengubahkan. Kalau disuruh kita main berminggu kamu alami kenyamanan mulut, ada tujuan tak berminggu. Ada tujuan tak berminggu. Suruh berjauh. Maka suruh kan? Kalian mau dan wisata berminggu orang Kristen berminggu belahan hidup dan porsiku kan? Nah lagi ada manusia ada lapatan yang berminggu nah ala emang nggak dibantu di mana nggak dibantu siap dosa itu akan berminggu kenapa? Karena di hari itu adalah hari kesempatan bukan hanya ketika hari-hari tertentu. Alami cerita di nama minggu majumpa boti sewa dan ada untuk disuruh boleh minggu memilih tiap keadaan akan naik dipakai bayar dan baru masna dan baru cicilan berhidup musim matuna kenapa bercicil tu jari-jari makna kenapa isi nama milik satu sih. Nah, artinya di semua perjumpaan itu di mana di dalam kaplani anak itu bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi itulah jalan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amar itu alam Tuhan itu pandangan ini di mata pandangan di mata di bagian seminggu alam itu hubungi di mata di bagian seminggu di mata karena apa? Karena gereja itu adalah bagaimana simbol wajah Allah. Di situ saya melihat Allah. Dan di ibadah pantai dan di ibadah ulang tahun STM satu karyawan berminggu lo isi untuk sarupa dan asal tak tusi alami ada musuh ini itu yang ulang tahun STM isi kita berminggu tak pula di gereja sarupa hidup bagaimana alami yang lo perjumpaan di mana ibadah sejauh di mana alat orang ala langgatan untuk di mana disuruh kita berjumpa itu nanti lo takas doang taida buhi di mana so topik di kita tunggal takas bida buhi mana artinya itu karena kata takas bida buhi di mana so nama saya sejak kebon dan berjumpa aku tiga poin akan tenang udah memang agak poin-poin nah buih putih kolota paling itu memang yang jadi tahu obat tahun asal di Tangerang jadi memang pasal bagi jadi tahu obat tahun asal sakit dia. Nah kabar dulu tabirin nama asa dan dia tidak boleh dum ditungihun nasida napatari parhon di batang naiki di patari parma nasa nabi bagai kalau tajam ayat 22 sampai ayat 22 artinya orang salah ibadah tadi orang si Yakub artinya alam kesendirian adalah kesempatan perjumpaan dengan Tuhan bisa berpikir ketika Yakub menyeberang seluruh keluarganya dan hartanya ke seberang sungai Yabok dia sendiri tinggal di seberang seorang diri maka Yakub majong suasana malam itu pada saat itu sunyi gelap penuh ketenangan alam Tuhan alam iman
dibitul-bitului karena besoknya dia harus bertemu dengan Esau, saudaranya yang dulu dia tipu. Tahu dulu kisah apa ya? Terus kita baca nggak dia tahu tuh kisah si Jakob tuh si Esau itu ayah aku kita tahu dulu kan? Nah Esau dan yang dia saya untuk perasaan dan dia takut, dia gelisah, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Ahaman naik patu pauni si Esau, ilo dan bergumulan, ilo bergumul di mana di bagian satu. Alai sadar di mana di hasalana, mau lihat mah, poin dapat jodoh dia sadar dia akan hasalana akan nabi naiknya. Alai dongiri dia digulung nggak salah, alai merasa benar. Karena tidak boleh dengar jodoh. Nggak salah, alai kan mau tahu, tidak mau tahu salah, selalu merasa benar, selalu merasa apa yang dibuat, apa yang diperkatakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu adalah hal yang mutlak benar. Inilah sesuatu yang harus diubahkan dari sikap orang percaya itu sendiri. Tapi yang Jakob, sekalipun dia seorang penipu, sekalipun dia sudah membuat sesuatu yang mencederai keluarganya sendiri, tetapi ada belas kasihan, ada rasa takut, ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Wah, main kita. Apakah kita masih terus berkumpul, bertahan di kebenaran kita, di prinsip-prinsip yang kita bangun, padahal itu sudah salah. Nah, justru di keadaan gelisah, keadaan yang takut tadi, ketika tidak ada siapa-siapa, Tuhan datang. Jadi jadi Roma sadar marsiran doa ibadah rodibuha siang hari. Artinya keadaan Tuhan harus membawa kita ke titik kesendirian kita, supaya kita berhenti mengandalkan manusia dan mulai cari wajahnya. Di tengah kesendirian itu, di balik air matamu dan di balik doamu yang panjang, Tuhan hadir dan Tuhan berbicara dengan kita secara pribadi. Lau mengampuni, lau memperhukumi kita. Anak-anak, Tuhan tidak mau kita diobak-abaikan oleh dunia. Tuhan tidak mau kita berkumpul hanya dengan pikiran, ketakutan, kegelisahan dan ketegangan dalam kehidupan. Alami, jangan pernah takut kesendirian, karena kesendirian itu adalah ruang pertemuan hidup kita dengan Tuhan Allah. Namun saya akan pergumulan si Jakob menggambarkan pergumulan hidup kita. Karena memang pergumulan Jakob ini adalah bagaimana dia bergumul dengan seorang laki-laki. Salah bahwa nakina dibobal di ayat 20 ini. Lemo judulna kami para siram bukan isi Jakob dohot di mana. Nah, ia mengenai dohot. Ini bukanlah pergumulan biasa, tetapi ini adalah pergumulan yang melambangkan perjuangan rohani kita. Isi mana sumaru kumul bisa, isi mana sorong si tahun na bisa, isi mana sorong 4 kilo na bisa. Sudah itu ada 4 kilo na, dalam macam, tadi, alai bohado. Apakah kita mau terus berjuang melawan ketakutan, rasa bersalahmu, atau masa lalu yang kelam? Artinya bahwa ini si Yakob selama hidupnya, Yakob selalu mengandalkan kecerdikannya, selalu mengandalkan tipu dayanya. Ia menipu Esau, menipu ayahnya, bahkan menipu mertuanya. Tapi pada malam itu ia tidak
kita berusaha mengontrol keadaan kita berusaha untuk mengendalikan semuanya, kita berusaha untuk mengatur segala sesuatunya dengan apa yang kita bisa. Tapi Tuhan tidak inginkan itu. Tapi Tuhan ingin kita berhenti dan belajar untuk berserah. Karena apa? Karena tidak semua hal bisa kita atur, tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak semua hal kita bisa kendalikan. Tetapi berhenti sejenak, berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau serahkan hidup saya, keluarga saya hanya ke dalam tangan-Mu. Yang perlu dipikirkan itu sekolah anak gue yang dikontrol maksimal 24 jam. Jangan ada orang tidak. Mulu diperkerijuan amata, mulu ingatan di sana buku dikontrol perkerijuan di amata, di perkerijuan di Tuhan. Kan tidak bisa. Alami tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak bisa semua kita atur, tidak bisa semua kita kendalikan. Tetapi berhentilah sejenak untuk berserah dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau serahkan hidup dan mati keluarga saya ke dalam tangan-Mu. Saya mau serahkan suami saya dalam pekerjaannya hanya ke dalam tangan-Mu, agar dia berangkat dan pulang dalam keadaan sehat. Abu Ismail kira-kira adong yang menduga masa bahkan masa semua baru-baru. Nah sebenarnya maniro lihat dulu nama adong buah mulu disiap masa kasus semua buah pakilan. Artinya di sini kita Tuhan juga mau menyentuh kita dengan hal-hal yang seperti ini. Sama seperti dalam kehidupan kita, anak-anak kita di sekolah tidak bisa kita lihat 100% bagaimana kehidupannya, apa yang dia makan, apa yang dia kerjakan, bagaimana pergaulannya. Tetapi satu yang boleh kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup anak-anak kita, keluarga kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Di situ abortion, di situ iman yang kita sering kita gumulkan, tetapi kita lupa. Apa? Karena pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, supaya kita bukan hanya mengenal berkatnya, tetapi mengenal pribadinya, supaya kita tidak hanya cinta kepada berkatnya, tetapi cinta dan kagumi kepada si pemberi berkatnya. Kadang Tuhan tidak segera menolong kita memang keluar dari pergumulan itu, karena Ia sedang memakai pergumulan itu untuk membentuk hati kita. Tapi respon si jauh di dalam kesendiriannya masalah dominasinya mereka bergumul dan Nabi Tor di Padua ibadah anak itu mengenai berikutnya. Ternyata Tuhan menyentuh titik kelemahan di dalam hidup kita. Hidup karena di dunia yang 25 alai tung diida dan lihat tutup sesijanto di soro masroikna inna. Jadi hindun masroikna bahkan hidup nanti mengkatekkan mak yaitu guru saja. Artinya ketika yang terus bergumul, dia tidak mau menyerah, itulah perjuangan yang hebat dalam kehidupan. Dan Tuhan memukul sendi pangkal paha soina, dan sejak itu ia pincang, ia lapatkan. Artinya inilah sentuhan ide bahkan lalu mematahkan hagoboon di si jatuh pada saat alasan Jakub merasa bahwa dia mampu mengatur segalanya, tetapi kali ini Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan Tuhan itu sendiri. Dari Tuhan mau menyadarkan bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan adalah sesuatu yang terbatas. Kadang Tuhan juga
melalui kehilangan atau sakit penyakit yang mungkin belum kunjung sembuh pada saat ini, bukan untuk menghukummu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sering berpikir bahwa kelemahan adalah kekalahan. Tidak. Justru di dalam kelemahan kasih karunia Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Dalam kelemahan mula Tuhan menunjukkan kekuatannya. Allah berkuno dan dibagu di matamu. Tetapi di dalam kelemahannya dihagaliomido dipartukui di mana, bahkan di dalam kepatahan itu Tuhan menumbuhkan harapan dan kerendahan hati dalam hidup. Namang ibu saya kamar kena daboy berimong tasya tubuh. Iman yang sejati tidak pernah melepaskan Tuhan. Iman yang sejati tidak pernah melepaskan Tuhan. Tapi hari ayat 20 Dugini na ibana padua mahal ainin na buha siya ainin na si Jacob kaku padua ho dajolo di pasuk-pasuk lokal. Apakah Jacob sudah lepas dari pergumulannya? Belum. Dan Jacob belum lepas dari pergumulannya, tetapi dia tidak mau melepaskan Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Alai kenyataan kata Rupi, kenyataan sering terjadi di bagasan manusia, mulu bergumulan laku pada diriku siap dibakar, mulu buai akan ajiki, usaha di mana masa pemasa sesono. Artinya inilah kita belajar dari puncak iman dari seorang Jacob. Ketika kita tidak lagi bergumul untuk menang, tetapi bergumul agar kita diberkati dan diubahkan. Yakub tidak meminta kekayaan, tidak meminta keselamatan dari Esau. Dia tidak meminta asal tambah mohonnya, asal tambah harajona, asal tambah anak. Tetapi satu hal yang dia mau adalah berkat daripada Tuhan. Karena apa? Karena ia tahu tanpa berkat Tuhan semua harta dan rencananya tidak berarti apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, Urian Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup ini, kamu berkata, jangan pernah lepaskan diri daripada Tuhan. Sekalipun berat yang kita hadapi, jangan sekalipun kita jauhkan diri kita daripada Tuhan. Undang pada diri, molo beka adopi, dobi akan hajiji, molo beka adopi, dobi akan mauli, karena tidak ada apa-apanya ketika kita melepaskan diri daripada Tuhan. Tetapi hidup kita akan diberkati dan kita menjadi seorang pemenang ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan menggumuli setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Catatan terakhir yang berbeda itu orang Tuhan memberi nama baru, identitas baru. Nah setelah pergumulan ini dia mengenai bahwa disuruh domisi berbuat jadi minda bawai dan sejak dorong buat alai si Israel. Baik, tulis untuk kita anu lapatan di sejak. Anu lapatan di sejak. Lapatan di sejak. Anu, kata bukan bayi aku. Alamat kami sejarah itu kata dia lamatan di sejarah penipu anak yang mencuri mana dia mencuri hak keseluruhan dari mana
bergumul dengan Allah dan menang. Kan itu nanti Kristen. Ai dia mohon di mana to cuma cara mohon artinya Israel adalah seorang pemenang yang menjadi umat Allah. Inilah identitas baru yang Tuhan berikan kepada Yakub. Ia tidak lagi dikenal karena masa lalunya, tetapi karena perjumpaannya dengan Tuhan. Artinya ada hal yang berubah, ada hal yang ikut berubah di bagian sebelumnya. Mulu apa jumpa kita doa di mata unang sarupa songon Arya binasaku, unang sarupa songon tahun-tahun nasalku. Artinya anumannya peningkatan, anumannya naik darong, asal perlawanan tunghui dan tangkas buhi debata. Adong sadar naik darong. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak menilai kita dari kesalahan masa lalu. Sudi doa masalah. Sudi doa masa lalu mungkin yang kena. Karena mau disuruh baju kita isi baju soal mata parema. Karena aduh, sudi parema. Karena biar dibandingkan Zolma, mungkin tapi dia manopare Zolma, ada sonari doa, toparang mau ke Zolma mau emosi mo, bagi, artinya kita soldan ni debata, kan? Ay mulus aku mano, prinsipnya senggol bacok inna kasih saya. Siapa yang korupsi saya kan itu luasa. Berpuluh ini prinsip ya tidak. Artinya yang ngomong Tuhan tidak menilai kita dari kesalahan. Semua punya masalah, tetapi Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Tapi reksikanku, dakil di dalam disyukur, alat dipasung di mana? Lima di Benia. Itu makanan hidup Benia. Bunga takas wida buhi di mata jalan balua. Karena apa? Tuhan tidak menilai dari kesalahan, tetapi dari hati yang mau diubah. Jika kita mau membuka diri kepada Tuhan, Ia sanggup menjadikan kita pribadi yang baru. Solan suku-suku nada bukan rohan tawa manang nada namodo. Itu persoalan dari kita. Nah, dia di kehidupan agama adong Tuhan baru ber molo bajumpang Allah di mana soal si Jakub dari Israel alagi untuk besok dia mana itu akan memalas pertanyaan, akan memalas gereja berubah kalau gereja smart itu kan itu berubah si Jakub dari Israel. Ini artinya hal yang buruk kita anggap Yakub ini manusia buruk, tetapi Israel ini adalah manusia yang baik. Nah, kapan lautai besok yang malas ke gereja, nah malas pertanian, dia malas dia nah malas marsaur dia ke marsaur tapi nggak dibawa di mana kan itu baringgas akan nama anak dohan nabi kan itu malu mubah akan merasa sito merasa dari dan dari mana bertobat. Ini sebuah asal nama pikiran ini karena apa? Yakub juga tidak pernah mengandalkan pikirannya di dalam berdoa. Asal berhenti apa jumpangan taruh di mana? Jangan memang takas do nanggo berbahan. Bukan hanya sekedar kata-kata, hal yang nyata, identitas yang baru yang Tuhan berikan. Jalan di situ nanti unok ni topik ni minggu tahun. Bunga takas wida buhi di mana? Bolongan takas, bolusunari sukun. Bah, takas wida buhi di mana? Ya, dan dobe buhi guna takas sama
tewok kan itu beja hubungan masalah satu saya karena itu udah nggak dereng ini malah kata mau kurang dia dong saya ini mau dona solo dan itu kamu tahu sapi-sapi ini saya aku konsep bukan tinggi membangun iso saya harus dan itu udah ia berarti gereja semua ada sobat lulus itu ya orang ini yang rana asal jadi masukkan ada saya pikir tanda kehadiran Tuhan itu adalah apa? Besar itu kan dijawab isi mana suruh saya tahu masa itu sudah iya boleh ada bulan bintang kan itu bulan bintang itu orang semua alami lo dari orang katakan saya dah ini dewasa tak semuanya berubah tak pernah dikata-kata aleluya dikata-kata yang aturannya kata-katanya yang terlihat cuek nuai nggak ada berubah nggak ada lembut kan itu soal kue pakaian atau yang seletup bikin powder tuh anu teh gimana ya berubah sering dong mabelo tak ada berubah biasa tuh gimana maafin lah itu kan lo sentuhan dan ini dong sampai masuk mabelo ais modus lebih baik kami anu terjadi di bulu lantai itu teh keras nah orang tahu pisau itu keras tuh modus lo disentuh di mata alamnya lo sentuhan di mata nanti merhiti suit di si jatuh alamnya berubah nah itu permulaan ini di luas di mana dan pintu dia musik asal Tuhan asal saya terus tuh kita pakiri monta tuh di mana alani margo pemerintah lahu barulah kata amin pertanian kita oleh hati Tuhan di kolom yang rohani